Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia teman-teman semua. Walaupun secara virtual kita bisa bertemu kembali dan berbagi informasi. Kali ini Bu Inka akan membagikan informasi mengenai kesiapan Anda melanjutkan ke perguruan tinggi. Tujuan dari bimbingan klasikal hari ini adalah agar Anda dapat memiliki pemahaman tentang seragam seleksi di perguruan tinggi. Anda dapat mengidentifikasi persiapan dalam merencanakan studi lanjut Anda, dan sekaligus Anda dapat menyusun rencana studi lanjut Anda. Yang akan kita bahas mengenai perguruan tinggi ada 3, yaitu perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, dan perguruan tinggi swasta. Dalam perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi negeri, kita perlu mengetahui 2 informasi mengenai hal ini, yaitu tentang bentuknya dan tentang ragam seleksinya. Bentuk perguruan tinggi negeri ada 3, yaitu universitas, institut, dan politeknik. Dalam satu universitas ada berbagai macam fakultas seperti fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas pendidikan, fakultas peternakan, dan sebagainya. Contoh dari universitas adalah Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, dan yang lainnya. Sedangkan institut hanya terdapat 1 jenis keilmuan saja. Contohnya, Institut Teknologi 10 November. Dalam satu institut tersebut hanya ada 1 kebidangan, yaitu kebidangan teknik. Yang ketiga adalah politeknik. Politeknik lebih bersifat vokasional. Kalau di jenjang sekolah menengah, politeknik sama dengan SMK. Ragam seleksi di perguruan tinggi negeri ada 2, yaitu seleksi non-tes dan seleksi tes. Seleksi non-tes pada umumnya membutuhkan rekomendasi dari sekolah. Jadi, sekolah yang merekomendasikan Anda bisa mengikuti seleksi tersebut atau tidak. Ragam seleksi non-tes ada 4, yaitu SNMPN, PMDKPN, dan STAN-PTKIN. SNMPTN biasanya berlaku untuk universitas dan institut saja. Namun, mulai tahun 2021, SNMPTN juga diikuti oleh politeknik, khususnya untuk jurusan jenjang diploma 4. Sedangkan SNMPN hanya selisih 1 huruf P saja. SNMPN digunakan seleksi non-tes untuk khusus politeknik negeri dengan jenjang diploma 3. Sementara PMDKPN adalah seleksi non-tes
yang terdapat pada Politeknik Kesehatan Negeri. Yang terakhir adalah STAN PTKIN. STAN PTKIN adalah seleksi non-tes yang digunakan untuk perguruan tinggi keislaman, dan jurusan-jurusan yang akan ada di STAN PTKIN adalah jurusan-jurusan keislaman. Sedangkan seleksi tes ada 5, yaitu SBMPTN, SBMPN, SIMAMA, UMPTKIN, dan Mandiri. SBMPTN sama dengan SNMPTN, hanya di sini berupa seleksi tes. Diperuntukkan untuk universitas, institut, dan politeknik dengan jenjang di atas. SBMPTN digunakan untuk politeknik dengan jenjang D3, SIMAMA untuk Politeknik Kesehatan Negeri, UMPTKIN untuk seleksi tes perguruan tinggi keislaman, sedangkan seleksi mandiri semuanya berupa seleksi tes, yaitu bisa menggunakan nilai UTBK atau seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri masing-masing. Kita kali ini hanya akan membahas SNMPTN dan SBMPTN saja. Untuk seleksi yang lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri di tahun 2021, kuotanya untuk SNMPTN minimal di sebuah perguruan tinggi negeri itu menerima 20% mahasiswa yang berasal dari SNMPTN, dan minimal penerimaan mahasiswa baru itu 40%-nya berasal dari SBMPTN, sehingga sisanya maksimal masing-masing perguruan tinggi negeri hanya boleh menerima 30% dari seleksi mandiri. Untuk SNMPTN ada beberapa istilah yang akan sangat familiar untuk teman-teman. Yang pertama adalah registrasi akun pada LPMPP. Teman-teman wajib memiliki akun LPMPP, ya, sehingga ketika teman-teman ingin mendaftar baik itu SNMPTN, SBMPTN atau mandiri, teman-teman tercatat sebagai pendaftar. Istilah yang kedua yang akan sangat familiar terhadap teman-teman adalah kuota. Karena SNMPTN itu direkomendasikan oleh sekolah, maka semuanya bergantung pada kuota sekolah. Dan kuota sekolah itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya yang paling menjadi syarat dasar adalah akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah, karena sekolah kita akreditasinya A, maka kuotanya untuk siswa yang bisa mendaftar adalah 40%. Nah, 40% inilah yang disebut dengan siswa eligible atau siswa yang layak mendaftar. Istilah berikutnya yang perlu teman-teman pahami adalah PDSS, Pangkalan Data Siswa dan Sekolah. Di sini nanti data
pribadi dan data nilai teman-teman dientrikan atau dimasukkan. Pastikan bahwa data, baik data pribadi yang berupa identitas dan data nilai Anda adalah data yang benar. Berikutnya kita masuk kepada SBMPTN. UTBK SBMPTN tahun 2021. Kita masih menggunakan dasar UTBK dan SBMPTN 2021. Ada dua materi yang ada, yaitu TPS dan TKA. Di SBMPTN, teman-teman tidak akan ditanyakan teman-teman berasal dari jurusan apa. Kalau di SNMPTN, teman-teman disarankan untuk mengambil jurusan yang linier sesuai dengan jurusan Anda, maka di SBMPTN Anda memiliki kebebasan. Anda hanya akan ditanyakan Anda ingin masuk di kelompok ujian apa? Saintek, sosum, atau campuran. Bagaimana caranya menentukan Anda mengikuti ujian saintek, sosum, dan campuran? Hal tersebut berkaitan dengan pilihan jurusan di perguruan tinggi. Kalau pilihan jurusan Anda dua-duanya berada di rumpun saintek, contohnya pilihan pertamanya pendidikan matematika, pilihan keduanya fisika murni. Nah, dua-duanya adalah rumpun saintek, maka teman-teman harus mengikuti kelompok ujian saintek. Begitu sebaliknya, ketika teman-teman memiliki pilihan pertamanya adalah bahasa dan sastra Inggris, dan pilihan keduanya ilmu komunikasi, yang notabene dua-duanya adalah rumpun sosum, maka teman-teman harus mengikuti kelompok ujian sosum. Jika pilihan teman-teman campuran dari keduanya, maka sudah jelas kelompok ujiannya campuran. Kita sudah berada di ujung kegiatan, di ujung informasi. Mari kita semangat bersama-sama untuk terus mengumpulkan informasi terkait dengan rencana-rencana Anda setelah lulus SMA. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.